Pernahkah kamu merasakan saat dunia tiba-tiba menjadi sunyi? Bukan karena tak ada suara, tapi karena orang yang paling kamu cintai berhenti berbicara denganmu? Seseorang yang dulu begitu hangat, selalu menyapa, selalu bertanya kabar, kini hanya menjadi bayangan samar dalam hidupmu. Tak ada pesan, tak ada telepon, tak ada tanda-tanda. Seakan semua yang kalian lalui bersama hanya ilusi. Awalnya, kamu berpikir itu hanya sementara. Mungkin dia sibuk, mungkin dia sedang menghadapi masalah. Mungkin ada alasan yang membuatnya tak bisa menghubungimu. Tapi hari demi hari berlalu, dan kamu mulai sadar, diamnya bukan kebetulan, diamnya adalah pilihan. Di dalam diam itu ada cerita yang tak terucap, ada luka yang sengaja disembunyikan, ada jarak yang perlahan dibangun tanpa kamu sadari. Dan yang lebih menyakitkan, terkadang alasannya bukan sesuatu yang mudah diterima. Bisa jadi, dia sudah berubah. Bisa jadi kamu sudah tidak menjadi bagian dari rencananya. Atau, bisa jadi ada kebenaran yang terlalu pahit untuk ia sampaikan padamu. Video ini akan membuka tirai dari misteri itu. Kita akan membedah mengapa seseorang yang pernah begitu dekat bisa tiba-tiba menjauh tanpa kata. Kita akan membicarakan sisi gelap dari hubungan, tentang ego, rasa takut, trauma, bahkan keegoisan yang dibungkus dengan alasan demi kebaikanmu. Siapkan hati sebelum menonton, karena jawabannya mungkin akan membuatmu bertanya-tanya. Apakah selama ini kamu benar-benar mengenalnya? Atau selama ini kamu hanya mencintai bayangan yang kamu ciptakan sendiri? Ingat, diam bukan selalu berarti tak peduli. Kadang diam adalah cara seseorang mengucapkan perpisahan tanpa harus mengatakan satu kata pun. Sekarang, mari kita simak video ini bersama-sama. Pertama, menerima hal-hal yang di luar kendali kita. Menghadapi kehilangan, terutama kehilangan tanpa penjelasan, membuat saya merasa hilang arah. Pada awalnya saya berusaha mencari jawaban, mempertanyakan keputusan orang yang telah pergi. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa upaya mengendalikan apa yang tidak bisa kita ubah hanya akan membawa lebih banyak penderitaan. Stoikisme mendorong kita untuk fokus pada apa yang dapat kita kendalikan, pikiran dan reaksi kita. Mengingat prinsip ini, saya mulai berhenti memikirkan alasan yang tidak pernah saya ketahui dan mulai menerima kenyataan. Saya menyadari bahwa meski kita mencintai seseorang, kita tidak dapat mengontrol keputusan atau perasaan mereka. Berpegang pada anggapan bahwa kita bisa mengendalikan semuanya hanya akan membuat kita terjebak dalam ekspektasi yang menyakitkan. Pada titik ini, saya belajar untuk membiarkan mereka pergi tanpa perlu membebani diri dengan harapan yang tak terpenuhi. Menerima hal-hal di luar kendali kita bukanlah tanda kelemahan. Sebaliknya, itu adalah tanda kedewasaan dan kekuatan batin. Dengan melepaskan kendali, saya merasa lebih bebas dan damai. Akhirnya, saya mulai melihat bahwa cinta yang sehat tidak selalu bergantung pada kehadiran seseorang, tetapi pada kemampuan kita untuk membiarkan mereka menjalani hidup mereka tanpa tuntutan. Kedua, mengelola emosi dengan bijak. Saat seseorang yang dekat tiba-tiba berhenti berbicara, reaksi emosional pertama seringkali adalah keterkejutan, diikuti oleh kemarahan, rasa sakit, atau bahkan pengkhianatan. Ketika hal ini terjadi, saya merasa emosi saya berkecamuk dan sulit untuk mengatasi perasaan itu. Namun stoikisme menawarkan panduan untuk mengelola emosi tanpa membiarkannya menguasai kita. Filosofi ini mengajarkan bahwa meski emosi adalah reaksi alamiah, kita memiliki kendali atas cara kita menanggapinya. Stoikisme mengajak kita untuk merenungkan emosi tersebut, menerima keberadaannya, namun tidak membiarkannya menentukan langkah kita selanjutnya. Saat saya merenungkan ini, saya belajar untuk mengenali rasa sakit tanpa terbawa arus emosi yang meledak-ledak. Setiap kali perasaan sedih atau marah muncul, saya mencoba untuk menghentikan diri dan menanyakan alasan di balik perasaan itu. Alih-alih menyerah pada amarah atau dendam, saya memilih untuk meresponnya dengan ketenangan, mencoba melihat situasi dari perspektif yang lebih luas. Dengan melakukan ini, saya dapat menjaga diri tetap tenang dan fokus pada pertumbuhan pribadi.
Tidak mudah, namun seiring waktu, saya merasa lebih kuat dan mampu mengendalikan reaksi saya. Stoikisme menunjukkan bahwa ketenangan adalah tanda kekuatan sejati, bukan kelemahan, dan bahwa emosi yang terkelola dengan baik adalah cerminan kedewasaan batin kita. Ketiga, menemukan nilai diri tanpa bergantung pada orang lain. Ketika seseorang meninggalkan kita tanpa alasan, mudah untuk merasa seolah-olah ada yang salah dalam diri kita. Saya juga pernah merasa seperti itu, bertanya-tanya apa yang kurang atau salah dalam diri saya, sehingga mereka memutuskan untuk pergi. Namun stoikisme mengajarkan bahwa nilai diri kita tidak bergantung pada orang lain atau tindakan mereka. Nilai kita tidak ditentukan oleh apakah orang lain hadir dalam hidup kita atau tidak. Sebaliknya, kita harus memusatkan perhatian pada integritas, prinsip, dan tindakan kita sendiri. Saya mulai melihat peristiwa ini sebagai kesempatan untuk kembali mengevaluasi dan membangun kekuatan dalam diri saya. Saya menyadari bahwa kehadiran atau ketidakhadiran seseorang tidak boleh mengubah harga diri saya. Kehilangan ini justru memberi saya ruang untuk memfokuskan energi pada pencapaian pribadi dan tujuan hidup yang lebih bermakna. Dengan berfokus pada pertumbuhan pribadi, saya mulai mengembangkan keyakinan dalam diri sendiri yang tidak mudah goyah. Saya belajar bahwa memiliki nilai diri yang kokoh adalah fondasi kebahagiaan sejati, dan stoikisme membantu saya menemukan ketenangan di dalam diri, meski orang lain memilih untuk pergi. Saya menjadi lebih kuat dan lebih memahami bahwa cinta yang tulus adalah yang datang dari penghargaan terhadap diri sendiri terlebih dahulu. Keempat, memahami tanpa harus menyalahkan. Kecenderungan alami saat hubungan berakhir tiba-tiba adalah mencari-cari kesalahan, baik dalam diri kita atau pada orang yang pergi. Namun melalui stoikisme, saya menyadari bahwa menyalahkan hanya akan memperburuk luka. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak akan menemukan kedamaian dengan menyalahkan orang lain atau diri sendiri. Saya mulai mencoba melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih luas, mengingat bahwa setiap orang memiliki alasan dan cerita yang mungkin tidak selalu terlihat oleh kita. Proses ini mengajarkan saya untuk lebih memahami dan menerima bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup dan tantangan yang mungkin tidak mereka bagi. Dengan tidak menyalahkan, saya bisa lebih mudah menerima kenyataan. Menghilangkan beban menyalahkan juga membuat saya lebih damai, karena fokus saya beralih dari rasa sakit ke pertumbuhan pribadi. Saya belajar untuk menghargai proses yang dilalui tanpa harus mempersalahkan. Rasa damai ini menguatkan saya, dan saya mulai melihat bahwa pemahaman lebih bermanfaat daripada menyimpan amarah. Stoikisme mengingatkan saya bahwa melepaskan beban menyalahkan adalah langkah menuju kebebasan emosional yang sejati. Kelima, menghargai kehidupan dengan ketenangan dan kebijaksanaan. Ketika seseorang yang kita cintai pergi tanpa penjelasan, kita sering terjebak dalam kerinduan atau harapan yang tidak terpenuhi. Saya merasakan betul betapa beratnya hari-hari tanpa kehadiran orang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup. Tetapi stoikisme mengajarkan bahwa kehidupan adalah rangkaian pengalaman yang perlu dihargai, baik yang manis maupun yang pahit. Kehilangan adalah bagian dari perjalanan, dan semakin saya merenungkan hal ini, semakin saya bisa menerima kenyataan tanpa harus terjebak dalam penyesalan. Saya mulai belajar untuk menjalani hari-hari dengan lebih tenang, menghargai hal-hal sederhana yang seringkali terabaikan. Dengan mempraktikkan ketenangan stoik, saya menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak berasal dari hubungan atau peristiwa tertentu, melainkan dari sikap bijak dalam menghadapi kehidupan. Saya belajar untuk menikmati keindahan kecil dalam hidup, senyuman, udara pagi, keheningan malam, dan merasa damai dengan diri sendiri. Filosofi stoik mengingatkan saya bahwa kebahagiaan tidak memerlukan kondisi ideal. Itu tumbuh dari kemampuan kita untuk bersyukur dalam segala situasi, baik dalam kebahagiaan maupun kehilangan. Setiap hari menjadi latihan untuk menerima kenyataan dengan ketenangan. Kehilangan orang yang kita cintai mengajarkan kita bahwa hidup terus berjalan, dan pilihan kita adalah melanjutkannya dengan penuh kesyukuran atau membiarkan diri terjebak dalam penyesalan. Dengan menghargai kehidupan apa adanya, saya menemukan bahwa saya mampu melewati setiap hari dengan hati yang lebih ringan dan jiwa yang lebih kuat. Keenam,
Melatih diri untuk melepaskan dan memaafkan. Kebanyakan dari kita sulit untuk melepaskan ketika kita masih memiliki perasaan atau harapan yang mendalam pada seseorang. Saat mereka pergi, pikiran kita terus-menerus mencari alasan atau berpegang pada kenangan yang pernah ada. Awalnya saya juga merasa demikian, namun seiring waktu, saya menyadari bahwa melepaskan adalah langkah penting untuk mendapatkan kembali kedamaian. Stoikisme mengajarkan bahwa berpegang pada masa lalu hanya akan membebani kita, sedangkan melepaskan akan membebaskan hati dan pikiran kita. Saya mulai memahami bahwa melepaskan bukan berarti menghapus semua kenangan atau perasaan, tetapi lebih pada menerima kenyataan dan melepaskan harapan yang tidak lagi relevan. Memaafkan tidak hanya berarti membebaskan orang lain, tetapi juga membebaskan diri dari luka yang tertinggal. Dengan memaafkan, saya tidak lagi terbebani oleh harapan atau rasa sakit masa lalu. Memaafkan dan melepaskan memungkinkan saya untuk melangkah maju dengan lebih ringan dan damai. Stoikisme menuntun saya pada pemahaman bahwa kehidupan ini bergerak maju, dan dengan memaafkan serta melepaskan, kita memberi ruang bagi kebahagiaan dan kesempatan baru. Kehilangan ini mengajarkan saya untuk tidak membiarkan masa lalu menentukan kebahagiaan saya di masa depan. Dengan melepaskan, saya merasa lebih berdaya dan saya bisa kembali mengisi hidup saya dengan hal-hal yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Ketujuh, menguatkan batin untuk menjalani kehidupan yang lebih mandiri. Kehilangan seseorang yang sangat kita cintai bisa membuat kita merasa sangat rapuh, seolah-olah kita kehilangan pijakan. Tetapi filosofi Stoik mengajarkan bahwa ketangguhan adalah kemampuan untuk tetap berdiri tegak meski di tengah badai. Pengalaman ini mendorong saya untuk menjadi lebih mandiri secara emosional, tidak lagi bergantung pada kehadiran atau penerimaan orang lain. Stoikisme memberi saya kekuatan untuk membangun pondasi hidup yang tidak mudah goyah oleh perubahan eksternal. Saya mulai mengalihkan fokus pada hal-hal yang membuat saya berkembang, pada tujuan hidup yang lebih besar, dan pada hal-hal yang benar-benar penting bagi saya. Proses ini bukan berarti saya menutup diri dari orang lain, tetapi saya belajar untuk menemukan kebahagiaan dalam kemandirian, tanpa mengharapkan orang lain untuk melengkapi saya. Saya memahami bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kekuatan batin, bukan dari pengakuan atau perhatian orang lain. Dengan menemukan kekuatan dalam diri sendiri, saya mampu menjalani hidup dengan lebih percaya diri dan tidak mudah goyah oleh situasi atau perubahan di luar kendali. Saya merasa lebih utuh dan setiap langkah yang saya ambil terasa lebih bermakna. Stoikisme mengajarkan bahwa hidup ini milik kita sepenuhnya, dan kemandirian adalah salah satu sumber kekuatan terbesar dalam menjalani kehidupan dengan kebahagiaan yang hakiki. Kedelapan, menemukan makna dan pembelajaran dalam setiap kehilangan. Saat orang yang kita cintai pergi, ada perasaan bahwa kita kehilangan bagian dari diri kita. Namun, Stoikisme mengajarkan untuk melihat setiap pengalaman sebagai kesempatan belajar. Dalam kehilangan, saya menemukan bahwa ada banyak pelajaran yang bisa diambil. Setiap momen yang menyakitkan sebenarnya mengajari kita tentang ketangguhan, pengertian, dan kedewasaan. Saya mulai memandang kehilangan ini sebagai pengalaman berharga yang mengajarkan saya untuk lebih menghargai kehidupan dan orang-orang yang masih ada di dalamnya. Alih-alih melihat kehilangan ini sebagai kegagalan atau akhir, saya memilih untuk melihatnya sebagai langkah baru dalam perjalanan hidup saya. Stoikisme mengingatkan bahwa setiap peristiwa, termasuk kehilangan, adalah bagian dari rencana kehidupan yang lebih besar. Dengan menerima ini, saya merasa lebih siap untuk menghadapi setiap tantangan di masa depan. Saya belajar bahwa kehilangan mengajarkan kita untuk lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menghadapi perjalanan hidup yang panjang. Melalui filosofi Stoik, saya mulai melihat kehilangan sebagai proses yang membawa kita lebih dekat pada pemahaman diri dan makna hidup yang sesungguhnya. Kehilangan bukan akhir dari kebahagiaan, tetapi awal dari kedewasaan dan pemahaman yang lebih dalam tentang diri sendiri. Dengan demikian, kehilangan ini tidak lagi terasa menyakitkan, tetapi menjadi titik balik untuk tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Kesembilan, membangun kembali harapan dari dalam diri. Setelah kehilangan orang yang sangat berarti,
Rasanya sulit untuk membayangkan masa depan tanpa kehadiran mereka. Namun, stoikisme mengajarkan bahwa harapan sejati lahir dari dalam diri kita, bukan dari ketergantungan pada orang lain. Saya mulai belajar bahwa meskipun seseorang yang saya cintai telah pergi, harapan dan tujuan hidup saya tetap ada. Stoikisme mengajarkan saya untuk memusatkan kembali energi pada diri sendiri, bukan pada harapan yang menggantung pada orang lain. Dengan menerima kenyataan bahwa masa lalu tidak bisa diubah, saya mulai merancang kembali tujuan-tujuan hidup yang didasarkan pada kebahagiaan dan pertumbuhan pribadi. Saya belajar bahwa harapan itu fleksibel, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Harapan bukanlah sesuatu yang tergantung pada orang lain. Ia adalah api yang dapat kita nyalakan sendiri. Melalui pemahaman ini, saya menemukan kedamaian dalam merajut masa depan yang hanya bergantung pada upaya dan keberanian saya sendiri. Stoikisme mengajarkan bahwa dengan menggantungkan harapan pada diri sendiri, kita dapat terus maju, meski tanpa orang yang pernah mendampingi kita. Ke-10, melatih hati untuk menerima kehidupan apa adanya. Setelah seseorang yang kita cintai pergi, ada kecenderungan untuk melihat kehidupan sebagai sesuatu yang kurang lengkap atau tidak adil. Namun, stoikisme menegaskan bahwa menerima kehidupan apa adanya adalah kunci kebahagiaan yang sejati. Kehilangan ini mengajarkan saya bahwa hidup penuh dengan kejutan yang tidak terduga, dan menerima semua itu tanpa syarat membuat kita lebih tangguh. Alih-alih meratap pada apa yang hilang, stoikisme mengajak kita untuk melihat apa yang masih ada dan bersyukur atasnya. Saya mulai menghargai hal-hal sederhana yang seringkali terabaikan saat kita terlalu fokus pada orang lain. Setiap momen menjadi lebih bermakna, dan saya mulai merasa lebih terhubung dengan kehidupan ini. Stoikisme mengajarkan bahwa ketenangan batin datang saat kita berhenti berharap agar segalanya sesuai dengan keinginan kita. Ketika kita belajar menerima hidup dengan segala kekurangannya, kita mendapatkan ketenangan yang tidak bisa digoyahkan oleh perubahan atau kehilangan. Bagi saya ini adalah bentuk kedewasaan yang membantu saya melangkah maju dengan hati yang ringan dan pikiran yang damai. Ke-11, menggunakan kesunyian sebagai sarana untuk berintrospeksi. Saat orang yang kita cintai meninggalkan kita, kita sering merasa kesunyian yang begitu dalam. Pada awalnya, kesunyian itu terasa menyakitkan dan membuat saya merasa sangat rapuh. Namun melalui stoikisme, saya belajar bahwa kesunyian sebenarnya bisa menjadi teman yang baik jika kita mau menggunakannya untuk berintrospeksi. Stoikisme mengajarkan bahwa kesunyian adalah momen di mana kita bisa benar-benar mendengarkan suara hati dan mengenali diri dengan lebih baik. Saya mulai melihat kesunyian ini bukan lagi sebagai musuh, melainkan sebagai ruang untuk memahami pikiran dan emosi saya. Saya merenungkan apa yang sebenarnya saya inginkan dari hidup, apa nilai-nilai yang saya yakini, dan bagaimana saya ingin menjalani hari-hari ke depan. Kesunyian ini memberi saya kesempatan untuk berbenah dan menata kembali apa yang penting. Dengan menerima kesunyian, saya merasa lebih mengenal diri dan mampu menghadapi hidup dengan kebijaksanaan baru. Stoikisme mengajarkan bahwa kesunyian adalah kekuatan tersembunyi yang memungkinkan kita tumbuh. Dan dalam kesunyian itu, saya menemukan kedamaian yang sesungguhnya. Ke-12, menghargai keberanian untuk mencintai lagi. Setelah melalui pengalaman kehilangan, terkadang muncul ketakutan untuk mencintai lagi karena khawatir akan rasa sakit yang sama. Namun stoikisme mengajarkan bahwa keberanian sejati adalah kemampuan untuk tetap terbuka meski ada risiko terluka. Kehilangan ini mengajarkan saya untuk tidak menutup hati, tetapi untuk lebih bijak dalam mencintai. Saya menyadari bahwa setiap hubungan memiliki nilai, bahkan jika tidak selalu bertahan lama.